Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin, aku Mimin Rukmini. Hari ini aku akan menjelaskan beberapa kisah yang aku ambil dari buku ini. Buku kecil Kearifan Islam yang ditulis oleh Maulana Wahiduddin Khan. Buku ini menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat-sahabatnya yang bisa kita ambil hikmahnya dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kalian penasaran kan, kisah apa aja yang bakal aku ambil dan bakal aku jelasin? Makanya tonton terus video ini ya. Karena hari ini aku akan menjelaskan beberapa kisah yang ada di buku ini, maka aku bakal kasih tahu dulu ke kalian bahwa di dalam buku ini tuh ada 10 pokok bahasan. Yang pertama itu ada adab berbicara, lalu adab bermasyarakat, nilai-nilai Islam, watak Islam, pertolongan Allah, keadilan, persatuan, memberi karena Allah, mencari nafkah, dan mengajak pada kebenaran. Tetapi dari ke-10 pokok bahasan tersebut aku akan mengambil 4 aja, yaitu adab berbicara, nilai-nilai Islam, watak Islam, dan pertolongan Allah. Yuk, langsung kita ke pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah adab berbicara. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Allah telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak dan besar. Salah satu nikmat terbesar yang Allah beri setelah nikmat iman dan Islam, yaitu nikmat berbicara dengan lidah. Sehingga kita memiliki kemampuan untuk menyampaikan perasaan dan juga kehendak kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Balad ayat 8-9. Alam naj'allahu ainain walisana wa syafatain. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah telah memberikan kepada kita 2 buah mata, lidah, dan juga 2 buah bibir. Dan nikmat-nikmat tersebut senantiasa harus kita syukuri. Perlu kita ingat juga, walaupun lidah merupakan nikmat yang besar, tetapi lidah juga bagaikan senjata bermata 2. Lidah kita dapat mengatakan perkataan yang baik, namun juga dapat mengatakan perkataan yang buruk. Maka dari itu, kita harus bisa selalu menjaga lidah kita untuk tetap mengatakan perkataan yang baik. Seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjaga lidah merupakan kunci kebajikan. Dengan menjaga lidah, kita dapat mengkritik tanpa melukai orang lain. Kita juga dapat mengabaikan perkataan yang sia-sia. Kita juga dapat menahan diri dari mencemooh orang lain. Dan kita juga tidak akan berdusta dalam berbicara. Dalam buku ini terdapat kisah mengenai menahan lidah. Dalam perjalanan bersama Rasulullah SAW, Muaz bin Jabal meminta beliau memberi petunjuk bagaimana seharusnya berperilaku agar ia dapat langsung masuk ke surga dan terhindar dari api neraka. "Engkau menanyakan sesuatu yang berat sekali," jawab Nabi. "Tapi hal itu tidak sulit dilakukan oleh seseorang bila Allah menjadikannya mudah. Berbaktilah kepada Allah, jangan menyekutukannya dengan apapun. Dirikanlah sholat, bayarlah zakat, berpuasalah
dan berhijrahlah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, maukah kau kuberitahu gerbang seluruh kebajikan? Berpuasalah, karena puasa adalah pelindung. Bersedekahlah, sebab sedekah akan menghilangkan dosa seperti air yang memadamkan api. Dan sholat, serta berdoalah di tengah malam. Dan maukah kamu kuberitahu pondasi, tiang, dan atap bangunan agama? Muaz menunjukkan minatnya yang besar agar diberitahu. Pondasinya adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan atapnya adalah jihad fisabilillah, ujar Nabi Muhammad. Kemudian Nabi bertanya kepada Muaz, maukah kau kuberitahu kunci segala hal tersebut? Lagi-lagi Muaz sangat ingin diberitahu. Rasulullah SAW menjulurkan lidahnya dan menahannya. Dengan ibu jari dan telunjuknya, beliau kemudian berkata, kendalikanlah ini, sambil menunjuk lidahnya. Muaz bertanya, apakah kita dimintai pertanggungjawaban atas ucapan-ucapan kita? Semoga ibumu meratapimu, jawab Nabi. Lalu apalagi selain lidah, mereka sendiri yang akan mengkurkan mereka ke api neraka. Dan yang kedua adalah nilai-nilai Islam. Dalam nilai-nilai Islam ini, aku akan menjelaskan tentang pentingnya belajar atau menuntut ilmu dalam Islam. Pertama-tama, aku akan menceritakan dulu kisah yang ada dalam buku ini, yaitu pada saat perang Badar, 70 orang musyrik ditahan dan mereka tidak dapat membayar uang tebusan sehingga mereka tidak memperoleh kebebasan. Dan jika mereka ingin memperoleh kebebasan, mereka harus mengajari membaca dan menulis pada 10 orang Ansor. Dan begitulah cara Zaid bin Thabit belajar menulis, sehingga setelah itu ia menjadi sekretaris Nabi. Belakangan ia juga belajar sejumlah bahasa asing, sehingga dikabarkan bahwa ia menguasai 6 bahasa asing. Dari kisah tersebut dapat kita ketahui bahwa belajar ataupun menuntut ilmu itu sangat penting, karena ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari pergerakan dan perubahan zaman. Hal ini karena ilmu pengetahuan sangat penting dalam peradaban manusia, dan kunci utama keberhasilan serta kebahagiaan di dunia maupun di akhirat adalah dengan ilmu, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka ia harus berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka ia harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka ia harus memiliki ilmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain agar memperoleh kebahagiaan serta keberhasilan di dunia maupun di akhirat, menuntut ilmu merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seluruh umat manusia, khususnya umat muslim, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu tolabul ilmi faridatul ala kulil muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dan yang ketiga adalah watak Islam. Sebagai umat muslim, kita harus memiliki akhlak yang baik serta senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik, seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik ketika ia sedang terbaring sakit. Kemudian ada beberapa orang yang ingin menjenguknya. Lalu ia berkata kepada pembantunya untuk membawakan para penjenguk itu sepotong roti, karena Anas bin Malik pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, sebuah perbuatan baik adalah sesuatu yang akan mengantarkan seseorang menuju surga. Dalam kisah tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ada dua hal
yang mencerminkan perbuatan baik, yaitu hal yang pertama adalah yang dilakukan oleh Anas bin Malik, ia memuliakan tamunya, dan yang kedua yang dilakukan oleh para penjenguk Anas bin Malik yang sedang sakit. Dan perbuatan baik yang dapat kita lakukan itu bukan hanya dengan memuliakan tamu saja dan juga menjenguk orang sakit saja, tetapi juga dengan memiliki rasa sabar, sifat iba terhadap binatang, tumbuhan, dan lain-lainnya. Dan yang keempat adalah pertolongan Allah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah akan menolong orang yang menolong sesamanya. Seorang muslim hendaknya berupaya membantu orang yang sedang dalam kesulitan. Karena dengan begitu, Allah juga akan memberikan pertolongan terbaik saat kita sedang membutuhkan pertolongan Allah. Dalam hal memberi bantuan tersebut bisa dengan ilmu, harta, bimbingan, nasihat, saran yang baik, dengan tenaga, ataupun dengan hal lainnya. Hal ini seperti dalam sabda Rasulullah SAW, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong seorang hamba selagi hambanya tersebut menolong sesamanya. Rasulullah juga bersabda, barang siapa menolong saudaranya yang membutuhkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut juga diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Terdapat satu kisah, yaitu pada suatu malam tahun 610 Masehi, Muhammad bin Abdullah sedang beriktikaf di Gua Hira. Ia didatangi oleh malaikat Allah. Bacalah, kata malaikat itu. Aku tidak dapat membaca, jawab Muhammad. Malaikat itu kemudian mendekapnya erat-erat sehingga Muhammad terjepit. Setelah melepaskannya, malaikat itu berkata lagi, bacalah. Lagi-lagi Muhammad memohon maaf dan berkata bahwa ia tidak dapat membaca. Kemudian malaikat itu memeluknya dengan menggunakan tekanan yang sangat kuat, sehingga Nabi Muhammad tidak tahan. Setelah melepaskan Muhammad, malaikat itu berkata, bacalah. Aku tidak dapat membaca. Nabi Muhammad pun memohon. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu adalah Maha Pemurah. Demikian bunyi ayat pertama yang diturunkan pada Nabi Muhammad dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah kejadian itu, Nabi pulang ke rumah istrinya Khadijah. Di Mekah, beliau nangis dan tubuhnya gemetar. Tutupi aku, selimuti aku, katanya. Khadijah lalu membaringkan Nabi. Setelah pulih dari keterkejutannya, beliau menceritakan seluruh kejadian pada istrinya yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Aku takut pada hidupku, kata Nabi. Kau tidak perlu takut, karena kau adalah orang yang mempererat ikatan kekeluargaan, ujar Khadijah. Kau membantu orang yang membutuhkan serta mereka yang tidak mampu, dan melarat untuk mendapatkan penghasilan dalam hidup. Kau ramah pada tamu, kau menawarkan bantuan pada orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Apakah mungkin Allah akan mempermalukanmu? Demi Allah, hal itu tidak akan pernah terjadi. Sekian penjelasan dan kisah yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan semoga dari kisah-kisah tersebut bisa kita ambil hikmahnya dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.